warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan sangat baik. Ibu ucapkan selamat ya kepada kalian karena kalian sudah naik ke kelas 8. Tentunya kalian sudah rindu untuk sekolah. Jadi tetap selalu berdoa agar supaya pandemi ini segera berlalu. Melalui video pembelajaran ini, Ibu berharap kalian tetap semangat belajar. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Ya, tetap semangat belajarnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang Ibu sampaikan nantinya dapat dengan mudah kalian terima. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar materi IPS yang pertama, yaitu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan letak geografis negara ASEAN. Yang kedua, menjelaskan letak koordinat negara ASEAN. Yang ketiga, menjelaskan ciri geografis negara ASEAN. Dan yang keempat, menjelaskan rupa bumi dan luas negara ASEAN. Baik anak-anak, coba perhatikan peta berikut ini. Ada yang tahu ini peta apa? Peta apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah peta Asia Tenggara. Baiklah, kita akan mempelajari peta Asia Tenggara. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan ulasan berikut ini. Asia Tenggara memiliki organisasi regional yang bernama ASEAN. Selanjutnya, mari kita lihat sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Untuk membentuk sebuah organisasi sebesar ASEAN, tentunya ada latar belakang yang mendasari mengapa organisasi tersebut terbentuk. Yang pertama, karena adanya persamaan letak geografis. Yang kedua, karena adanya persamaan kebudayaan. Yang ketiga, karena adanya persamaan rasa senasib sepenuhnya. Dan yang keempat, karena adanya persamaan kepentingan. Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam deklarasi Bangkok adalah untuk yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Rajab, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan Thailand diwakili oleh Tanat Homan. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya kita akan membahas letak negara ASEAN secara geografis. Letak secara geografis adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis negara-negara yang tergabung dalam kerjasama ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Kedua benua dan samudra tersebut adalah benua Asia dan juga benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, di mana di bagian sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan India dan Bangladesh. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kompak.
yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contoh negaranya adalah Kamboja. Yang kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contoh negaranya adalah Indonesia. Yang ketiga, elongated, yaitu bentuknya memanjang. Contoh negaranya adalah Vietnam. Yang keempat, protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contoh negaranya adalah Thailand dan Myanmar. Selanjutnya adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis negara ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Rupa bumi dan luas negara ASEAN. Rupa bumi negara ASEAN sangatlah bermacam-macam, seperti kepulauan yang terdapat di Indonesia, Filipina, maupun Malaysia, di mana berupa pegunungan, terdapat juga aliran sungai yang sangat deras dan panjang, serta dataran tinggi yang sangat curam. Dan juga terdapat gunung aktif di sekitar negara ASEAN, bahkan terdapat gunung aktif di dasar laut. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas 5.060.100 km. Adapun luas daratannya kurang lebih 4.817.000 km. Baik anak-anak, cukup mudah ya memahami materi kita pada hari ini. Selanjutnya, mari kita berlatih bersama untuk menguji pemahaman kalian tentang penjelasan yang sudah Ibu berikan. Yang pertama, sebutkan negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, jelaskan latar belakang yang mendasari berdirinya ASEAN. Yang ketiga, jelaskan letak ASEAN secara geografis. Yang keempat, jelaskan letak ASEAN secara astronomis. Dan yang kelima, jelaskan kondisi alam ASEAN. Nah, silakan jawaban kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Kemudian jawaban tersebut kalian foto, lalu kalian upload pada aplikasi Google Classroom, di mana nantinya Ibu akan berikan penilaian. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.